Hey, kamu lagi insecure ya? Nggak apa-apa kok. Insecure itu wajar. Wajar banget. Kenapa aku bilang begitu? Ya, karena kita dalam hidup itu pasti pernah ngerasakan titik up and down. Ketika kita kadang merasa percaya diri, ataupun kadang kita merasa kurang percaya diri sama apa yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kamu sedang insecure, berarti kamu lagi ada nih di titik ketika kamu masih kurang percaya diri sama apa yang kamu punya. Entah karena kamu melihat kelebihan orang lain yang begitu menakjubkan dan luar biasa, atau karena kamu merasa minder sama kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Padahal kamu harus sadar, setiap orang itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan yang seimbang. Masing-masing orang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Dan ketika kamu merasa insecure karena kamu merasa, kok aku kayaknya kurang begini-gini-gini ya, sedangkan dia tuh begini-gini-gini gitu. Kayak kamu mengcompare, membandingkan antara kamu dengan dia di dalam satu titik kemampuan yang setiap orang itu gak bisa capai secara rata. Ya, contoh gampangnya kayak gini aja. Kamu melihat dia sangat sempurna dengan kehidupannya yang punya orang tua yang harmonis, atau dengan perekonomian yang sangat cukup, dan kehidupan romansa yang sangat bagus. Sedangkan kamu merasa gagal dalam hal itu semua. Kayak kamu gak punya orang yang bisa kamu cintai dan mencintai kamu ngerasa teman-teman kamu circle-nya sangat kecil, kamu ngerasa dari keluarga broken home, kamu ngerasa kurang dalam harta, kekayaan, dan lain sebagainya, ataupun tentang fisik. Kamu membandingkan itu semua secara satu pihak, dan itu nggak adil. Dan perlu kamu tahu gini, ketika kamu memiliki satu kekurangan di satu titik, kamu harus percaya kalau misalkan kamu punya kelebihan di titik lain yang dia belum tentu punya. Coba deh kamu pikir-pikir, kira-kira kamu tuh suka apa sih? Kamu tuh punya hobi apa? Kamu punya kelebihan apa? Nah, coba kamu ingat-ingat semua kelebihan yang ada di dalam diri kamu. Misal, kamu tuh orangnya baik, kamu orangnya ramah, kamu orangnya supel, humble, dan pokoknya gampang nyambung lah ngomong sama orang. Ingat, ceritanya ini adalah kelebihan kamu. Jadi, coba deh kamu berpositive thinking, mencoba mensyukuri setiap kelebihan yang kamu punya, sampai kekurangan yang kamu punya itu nggak kelihatan. Maksud aku di sini bukan tidak menyadari kekurangan. Kamu sadar akan kekurangan yang kamu punya, tapi kamu lebih meng-keep up tentang kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kamu. Jadi dengan begitu kamu akan merasa sangat-sangat bersyukur menjadi seorang manusia. Dan mungkin kamu pernah bertanya-tanya, gimana sih kalau misalkan aku tuh insecure-nya tuh karena fisik loh, bukan karena hal-hal lain. Kayak aku tuh cemburu, dia tuh kok dilahirkan tampan, kok dia dilahirkan ganteng, kok dia dilahirkan sangat-sangat beruntung daripada aku. Dan sedangkan aku, dengan rupaku yang seperti ini, orang-orang jadi kurang menghargai aku. Lantas aku harus bagaimana? Pertanyaan itu mungkin sering banget muncul di dalam pikiran kamu. Kamu seringkali merasa minder, merasa insecure karena hal tersebut. Yang perlu kamu tahu, itu adalah beauty privilege. Jadi dia punya keistimewaan, dihargai seseorang ataupun orang banyak di sekitarnya karena kelebihan yang dia punya yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh di sini adalah karena kecantikannya. Dia diperhatikan karena ya dia cantik, jadi kayak lebih dihargai. Sedangkan orang yang biasa-biasa aja pasti kayak disalah-salahkan ketika dia berbuat kesalahan. Ya, sebenarnya ini tuh adalah hal yang memang basic sih dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengatur itu semua ada di luar kendali kita. Karena sikap manusia itu semua mereka sendiri yang menanggungnya, mereka sendiri yang mengontrol dan mengendalikannya. Kita sebagai orang yang ada di target pandangannya itu gak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat apa insecure? Aku mau ceritain satu hal ke kamu tentang pandangan aku soal kecantikan. Aku pernah bertemu dengan seseorang yang mungkin kalau secara foto itu orangnya kelihatan biasa banget. Dan aku merasa kayak, oh kayaknya dia ini bakal maksudnya punya circle yang kecil gitu daripada orang yang terlihat cantik di foto-foto lainnya. Dan kamu tahu apa? Dugaan aku tuh salah.
ternyata dia justru punya circle yang gede banget gitu, teman dia banyak, relasi dia di mana-mana, dia tuh humble, enak banget diajak ngomong. Padahal secara rupa dia tuh biasa aja gitu loh. You know kan maksudnya gimana yang biasa aja dan gimana yang kelihatan cantik banget. Karena kenapa? Dia punya sikap yang ramah, dia punya sikap yang baik sama orang-orang, dia royal, dia pokoknya kayak gampang banget lah untuk membuka komunikasi satu sama lain gitu. Istilahnya kayak extrovert dan juga bisa memberikan feedback yang positif gitu ke lawan bicaranya. Jadi kayak siapapun yang bicara sama dia tuh pasti ngerasa nyaman, ngerasa seneng, ngerasa kayak jadi teman dekatnya. Dan itu yang membuka aura dia jadi lebih baik lagi. Dan makanya nih, setelah aku kenal sama dia dan orang yang terlihat lebih cantik dari dia, kayaknya aku lebih better sama dia deh bertemannya. Kenapa? Karena orang yang cantik sekalipun, ketika dia tidak bisa membuka dirinya untuk ke lingkungannya, untuk berkomunikasi dengan manusia-manusia di sekitarnya, ya dia gak bakal bisa masuk gitu loh ke hati orang-orang. Jadi sebenarnya kalau memang secara rupa itu bisa menarik pandangan, membuat orang tertarik, itu hanya sementara. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu memperbaiki kepribadian kamu, terus bersikap baik kepada siapapun. Insya Allah kamu akan diterima masyarakat banyak. Trust me. Percaya deh sama aku. Jadi kuncinya di sini adalah seperti apapun diri kamu, ketika kamu bisa menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kamu. Jadi kamu gak perlu insecure lagi ya. Coba deh, kamu mencoba untuk mensyukuri segala hal yang kamu punya, kelebihan-kelebihan di dalam diri kamu. Kamu coba renungkan itu, kamu coba resapi, kamu coba syukuri sekali lagi. Kamu coba deh, rasain orang-orang di luar sana banyak loh yang gak punya kelebihan kamu. Dan kamu harusnya bisa enjoy sama kelebihan itu dan melupakan semua kekurangan yang kamu punya. Aku percaya, pasti deh kamu punya banyak lingkungan yang bisa menerima kamu. Dan kamu juga bisa menjadi orang yang dicintai banyak manusia. Jadi sebenarnya kuncinya adalah percaya diri, gak perlu insecure lagi. Yang penting kamu udah mencoba yang terbaik yang kamu lakukan. Ketika kamu misalkan gak dihargain sama orang, ya udah let it flow. Gak apa-apa, manusia itu di bumi ini banyak. Jadi sekalinya misalkan dia emang gak bisa menghargai kamu, masih banyak kok yang bisa menerima kamu. Ya udah, aku harap ini bisa sedikit memotivasi kamu dan membuat kamu merasa lebih percaya diri dan mengurangi rasa insecure kamu. Jadi semangat ya, gak usah insecure lagi. Nanti kamu yang rugi loh. Ya udah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.